memiliki kejanggalan bang. Jadi matanya ini ngeliat ke atas, selalu ngeliat ke atas, dan itu bayi itu nggak nangis. Kayak juling gitu maksudnya? Iya, kayak juling, kayak ada apa yang dilihat di atas sang bayi ini. Sama ketika lahiran itu nggak nangis. Ternyata ada sosok kuntilanak lagi nyangkul bang. Sosok kuntilanak bang? Iya, itu kuntilanak nyangkul buat nguburin berapa menit bisa sampai sejam. Karena pas kayak gini, dan tadi pas lahiran ibu ngapa nggak nangisin dia dulu gitu, nggak dicubit atau dibikin nangis gitu. Ini baru connect di sini bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Bolet Wasesori dalam channel Circle Gaib. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam tema Cemas Gak kali ini, di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman sosok kuntilanak yang berubah menjadi dukun beranak. Pasti kalian semua udah penasaran kan? Langsung aja kita sapa narasumber yang ada di sebelah gue ini. Assalamualaikum Bang Ibnu. Waalaikumsalam Bang Wolo. Apa kabar Bang Ibnu? Alhamdulillah baik. Sibukan lagi ngapain Bang? Sekarang lagi masih sama konten-kontennya kita. Wah, denger-denger nih katanya Bang Ibnu punya channel baru nih Bang. Apa sih Bang kalau boleh tahu tuh Bang? Biasa di Timur Misteri ya. Iya. Tapi ini ada channel yang biasanya tuh termasuk cerita ini nih. Oke. Kita tuh misahin nih. Iya. Channel yang buat narasumber sama channel yang dari teman-teman Timur Misteri mau ceritanya dibawain. Jadi yang channel-channel dari narasumber yang nggak bisa datang ke sini tapi minta dibawain ceritanya itu ada di channel Dongeng Misteri. Dongeng Misteri. Ya. Oh, itu jadi cerita narasi ya Bang ya? Cerita narasi. Jadi ngebawain cerita orang sih. Iya. Nah, teman-teman jangan lupa mampir ke channel Timur Misteri dan juga ke apa tadi Bang? Dongeng Misteri. Dongeng Misteri. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Oh iya Bang Ibnu, kita mau minta kisi-kisi dari Bang Ibnu nih. Tadi Bang Ibnu cerita di belakang katanya ada sosok kuntilanak. Terus bisa berubah jadi dukun beranak. Jadi ceritanya gini Bang, ini nggak real cerita nyata ya, cuman ini dari cerita-cerita masyarakat yang mana kan buat di channel Dongeng Misteri ini kan gue ngebawain cerita-cerita orang nih. Jadi gue nyaring informasi ini dari salah satu orang tua di kampung yang memang waktu itu tahun 93 ini ada kejadian seperti itu. Jadi ketika sang istri mau melahirkan, kita manggil dukun beranak itu pamali, katanya ninggal si istri, dan kita manggil dukun beranak itu sendiri. Kejadiannya seperti itu. Kita cari tahu cerita itu, kisah itu, legenda itu kan. Kita saring-saring, nah kita jadiin satu cerita. Jadi seperti itu. Jadi ada cerita yang mana kuntilanak itu muslihat ya, menjadi dukun beranak yang mau ngambil ari-ari si bayi. Wah, tahan dulu Bang Ibnu. Seperti itu. Gila, gue dengernya aja udah merinding. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan cerita Bang Ibnu, gue mengingatkan nih buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa nih selalu mendukung channel Circle Gaib dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Circle Gaib. Langsung aja nih, kita masuk ke segmennya. Cemas Gak? Cerita Masyarakat Gaib. Oke, Bang Ibnu, udah siap Bang? Siap. Oke, Bang Bolot. Jadi ceritanya gini Bang. Ya sebelum jauh bercerita nih, ngingetin lagi ya, ini cerita legenda dari masyarakat aja yang gue rangkai jadi satu cerita. Jadi gue ada banyak narasumber nih yang gue ambil cerita-ceritanya kan. Jadi di cerita ini ada sepasang suami istri nih. Pasangan suami istri yang memang pada saat itu di tahun 93 itu dia sudah mempunyai satu anak. Namanya Putri, anaknya itu pada saat itu berusia 5 atau 4 tahunan lah, 4 atau 5 tahunan gitu kan. Si Putri ini anak pertamanya nih. Nah, orang tuanya itu yang cewek namanya Desi, yang cowok namanya Denny. Jadi si Denny ini kehidupannya gitu ya dalam keluarga yang sederhana Bang. Mereka ini menengah ke bawah lah. Mempunyai orang tua tinggal satu nih, si Denny ini, si sang ayah ya, punya orang tua satu yang orang tuanya itu buka usaha di Jakarta. Jadi dia merantau lah. Nah, kalau istrinya ini memang yatim piatu. Yatim piatu kalau ibunya itu meninggal setelah melahirkan si Putri ini, si Desi ini. Desi. Nah, ayahnya ini emang meninggal sebelumnya. Lagi proses si Desi ini hamil, ayahnya meninggal. Setelah lahir, ibunya dia yatim piatu lah. Hanya tinggal si orang tua mertuanya doang nih, mertuanya si Denny kan. Nah, singkat cerita,
Kita ke riwayat si Denny dulu lah. Si Denny ini bekerja kuli yang ya gajinya hanya mencukupi untuk kebutuhan makan dia aja lah. Nah pada saat itu si Denny ini nggak ingin nih punya anak satu lagi, karena atas dasar apa? Karena anak satu aja belum mencukupi buat kebutuhan sehari-hari dia kan, dari gaji pokoknya dia jadi kuli itu. Nah jadi dia ini kalau bahasa sekarang keteroposan apa ya, maksudnya kita nggak pengen tapi kita lepasan lah gitu loh ya. Iya. Dia keteroposan, dia punya anak satu lagi nih bang, kembali dilahirkan seorang anak, ngandung lah si Putri ini kan, si Desi ini kan. Nah si Desi ini mengandung, tapi kan lagi-lagi gini, anak itu kan pemberian Tuhan ya. Benar. Yang harus kita syukuri lah, mau nggak mau mereka berdua terima lah atas nikmat yang udah diberikan sama Tuhan itu. Jalan di usia kandungan 4 bulan itu masih berjalan aman. Nah di kondisi kandungan kelima ini si Putri ini nanya nih ke si Desi. Jadi si Denny ini, si Putri ini lebih banyak sama sang ibu kalau di siang hari, karena kan ayahnya kerja dari pagi sampai sore kan. Nah, jadi lagi ngobrol ibu dan anak lah di kamar gitu kan. Di kondisi kandungan 4 bulan ini si Putri bilang nih sang anak ini, Bu, aku pengen punya anak laki katanya gitu. Punya adik laki kata. Nah si Desi ini ngejawab pertanyaan anaknya buat ngebahagiain lah. Iya kak, nanti ini anak kita laki-laki gitu yang dikandungkan oleh ibu. Atas dasar ya dia beralibi lah, karena dari proses bentukan perutnya katanya agak sedikit lonjong apa gimana gitu. Jadi anaknya laki-laki. Dulu kan gak ada USG kayak sekarang bang. Jadi dari bentuk ya patokannya. Dari bentuk perutnya itu. Putri anaknya ini gembira lah ya, atas dasar ya buat ngebirain anak doang kan gitu. Singkat cerita, ketemu di kondisi kandungan yang sedikit lagi udah mau melahirkan nih, kita singkat cerita aja ya. Nah si bapaknya ini, si Denny ini kan kerja dari pagi sampai sore, dan kadang juga dia jadi nge-backup temennya sampai malam nih yang nggak masuk itu kan 2 shift ya. Jadi yang shift malam ini nggak masuk, dia mutusin harus lembur kalau ada job di luar kerja kan, masih backupan. Ketemu di 8 bulan ini, kandungan 8 bulan nih si Desi ini udah nggak enak nih, udah mau ngelahirin padahal baru 8 bulan kan. Nah, si Denny ini banyak bolos kerja nih, atas dasar ngerinya udah lahiran gitu, jadi banyak kecurigaan lah sebelum berangkat kerja. Tapi nggak jadi gagal lagi, maksudnya gitu, nggak lahiran lagi, cuman udah mulus yang parah gitu. Selama lahir ini emang nggak ada kejanggalan gitu kan. Nah, singkat cerita, karena si sang ayah ini udah capek izin, di kandungan 9 bulan pun dia masih masuk kerja bang. Jadi di detik-detik udah mau melahirkan ini, di usia kandungan 9 bulan kan, kadang ada yang lebih ada yang kurang ya. Karena dikurangnya ini banyak yang nggak jadi. Nah jadi diabaikan nih sama si Denny ini. Ketemu di waktu yang dia mau melahirkan dan sang ayah ini lembur. Kondisinya seperti itu nih. Ketika si Desi udah mules, jadi sebelum hari mulusnya nih, jadi dia mulusnya pagi. Malamnya ini sang ayah ngimpi bahwasanya ada nenek-nenek dukun beranak ngelahirin anak orang atau gimana gitu. Sama lah kejadiannya sama inti cerita ini nih. Jadi dilahirin sama sosok kuntilanak. Jadi udah ada impian nih namanya. Dapat dari mimpi ya. Iya, dapat dari mimpi, tanda-tanda kayak gitu kan. Cuman kan lagi-lagi karena ini mimpi dan dia udah malas nih izin mulu, jadi dia berangkat kerja di pagi itu. Setelah malamnya dia ngimpi, paginya dia merasa janggal tapi dilawan sama dia. Dia berangkat kerja, ternyata ketemu di sore hari ini si sang istri ini udah mau melahirkan nih. Kalau bahasa sekarang udah pembukaan 10 lah ya. Udah pembukaan yang udah mau melahiran tuh. Nah dia cemas nih si Putri ini anaknya kan. Ibu gimana, ibu kuat enggak gitu. Kan si Desi si Putri ini kan anak masih balita lah, nggak mungkin marahin ke tempat kerja ayahnya kan, karena memang di kampung sebelah, maksudnya ngelewatin kampung dia nih lokasi kerjanya dan jauh. Pada saat itu memang nggak ada kendaraan bang, maksudnya nggak banyak yang punya kendaraan, memang dia dari kalangan menengah ke bawah kan, sepeda aja pun nggak punya gitu, dia kerja jalan kaki. Nah cuman dikuat-kuatin nih sama si Desi, ya nggak bisa berbuat apa-apa bang. Ayah punya mertua satu di Jakarta memang lagi usaha, nggak mungkin kan komunikasi nggak semudah sekarang. Jadi mau nggak mau si Desi ini nguatin dia udah berasumsi
gue kuatin sampai laki gue pulang. Ternyata di jam 5 sorenya suaminya belum balik. Nah, dia udah punya pikiran sih, karena memang sering kayak gitu kan, nge-backup teman-temannya yang nggak masuk atau ada apa gitu. Ya ini ketemu si ayah kamu lagi lembur. Ini si Putri gelisah nih, anaknya nih, ibu gimana, karena kondisinya udah benar-benar udah nggak bisa berdaya bang. Ketemu di jam 7 yang udah drop nih, udah kondisinya udah parah, udah ngedon. Nah si Putri ini bilang ke ibu, gimana kalau dia nawarin diri lah, udah nggak apa-apa, Putri minta antar sama tetangga gitu buat ayah. Nah si Desi ini ragu gitu, namanya anak kecil kan, dilepas malam-malam buat minta tolong ke tetangga kan gak enak. Iya. Udah deh ibu kuat, ibu bakalan bertahan gitu. Nah di kondisi yang udah ngedrop, udah nguat-nguatin kondisi yang udah mau ngelahirin kan, itu kayak udah mau keluar gitu bang. Iya, jutanya udah kontraksi ya. Iya udah kontraksi. Nah ketemu di jam 9 malam nih. Nah, memang di kerjaan ini si Denny nih udah punya firasat bahwasanya ini ada apa nih di rumah, nggak punya kenyamanan kerja lah. Iya. Nah singkat cerita jam 9 itu dia pulang, memang benar kondisinya ibunya itu udah ada di bawah, di kasur gini nih, teman di bawah. Nah terus si Putri ini udah kebingungan, nangis kan. Nah, baru buka pintu pun udah disambut sama anaknya yang ayah ibu kenapa, ibu udah mau melahirkan gitu. Histeris lah ya. Iya dari si Putri ini anaknya kan. Ya udah dia masuk ke dalam kamar, memang di kamar itu Putri udah nggak berdaya. Nah di sini dia bingung nih. Mimpi dia semalam itu, dia jadi masukin nih pas ngeliat kejadian ini kan, dia pasti ketika kita ngeliat istri kita lagi mau melahirkan pasti kan yang terlintas pertama kan dukun beranak dong. Pasti. Tapi di mimpinya semalam kan punya kejadian bahwasanya di kampung itu ada yang lahirin, tapi ketika manggil, jadi ada rumor bang, ada mitos ketika kita manggil dukun beranak itu kita nggak boleh sendiri, dan yang di rumah pun nggak boleh ditinggal. Tapi ini kondisi ya, lagi-lagi kondisi yang sebelum itu kejadian, jadi dia udah ada di dalam mimpi kan si sang ayah ini. Dia bingung dia nih, antara dia mau meninggal, tapi si Putri lagi-lagi nggak tega kan sama anaknya nih, ngejagain ibunya yang lagi kayak gitu. Nah dia berangkat juga nih akhirnya nih, karena apa ya, nggak mau bang, dukun beranak ini kita sebut aja Ibu Lasmi ya. Jadi rumah Ibu Lasmi ini ada di kampung seberang. Mau nggak mau dia harus berjalan kaki nih, tinggal 2. Iya, anak sama istrinya. Iya, anak sama istrinya kan. Di jam 9 itu dia lari manggil, ya perjalanan kisaran 30-40 menit lah. Balik lagi sampai rumah ya. Estimasi waktunya. Mau nggak mau nih dia lari manggil Bu Lasmi. Di tengah perjalanan, jadi kampung itu kalau gue gambarin, kita ngelewat keluar masuk hutan, maksudnya kawasan-kawasan jarang rumah lah, kawasan rawa-rawa gitu, rawa, sawah, pohon bambu gitu. Nah ketika di pohon bambu ini, di tengah perjalanan si Denny ini ketemu sama Bu Lasmi bang. Sosok Bu Lasmi, iya. Yang dia lihat ya Bu Lasmi toh, yang dia kenal gitu kan. Memang Bu Lasmi ini memang dukun terkenal di situ, dukun yang memang pada nanganin warga-warga yang di situ pada lahiran kan, jadi udah dikenal lah. Nah, singkat cerita ketemu nih Bu Lasmi ada di bawah pohon bambu, ya itu udah kisaran jam 9:30 lah. Ditanya, kebetulan ibu udah di sini, istri saya mau melahirkan. Nah, Bu Lasmi nih jawab yang ditanyain aja, jadi datar gitu. Dia bilang, saya sudah tahu. Kata Bu Lasmi kayak gitu. Udah Bu, ayo, karena lagi-lagi ya karena kondisi ya, jadi nggak banyak curiga atau segala macam, diajaklah Bu Lasmi untuk pulang. Nah singkat cerita sampai rumah, proses lahiran itu dilakukan sama Bu Lasmi. Cuma si Putri nih ketika bertatapan langsung sama Bu Lasmi, itu dia ketakutan. Si anak nih yang dia lihat ini seperti bukan lihat manusia. Ayah sambil nunjuk ke Bu Lasmi. Nah, si Putri lagi-lagi malah nggak ngikut ngelihat atau segala macam ya, tapi dia lebih ngumpet ngurung diri di ruang tamu. Jadi pas ngelihat Bu Lasmi ini, Putri langsung lari. Ya, ayahnya lagi-lagi nggak curiga. Memang sosok Bu Lasmi itu sosok nggak menyeramkan, tapi yang Putri lihat itu menyeramkan. Ayahnya mengabaikan itulah. Diajaklah Bu Lasmi ke kamar, dilakukan proses lahiran itu. Lagi-lagi Putri kan pintu kamar sama ruang tamu kan kelihatan ya. Itu sambil nunjuk-nunjuk, ayah jangan ya, ayah jangan. Ke Bu Lasmi itu? Iya,
pokoknya ke mereka yang lagi proses melahirkan itu nunjuk sama ayah jangan ya. Nah, karena yang nggak ada pilihan lain dan ayahnya nggak punya kecurigaan kan, ya udah mungkin anak-anak nggak tahu proses lahiran kan, ya udah pintunya itu ditutup bukan pintu kayu ya, tapi hordeng gitu. Tutup lah biar Putri ini nggak ngeliat. Mungkin Putri kasihan kali yang terlintas di otaknya si sang ayah ini, mungkin kasihan. Nah si Desi ini, si sang ibu ini udah pingsan bang posisi itu, tidur ya, bukan pingsan, tidur, pokoknya nggak sadarkan diri lah, entah pingsan entah tidur. Nah cuma dibangunin nih sama Bu Lasmi ini. Lasmi bilang bangun, jangan dibawa tidur, jutek lah, bangun jangan dibawa tidur. Udah dibangunin sama sang ayah, disupport lah, ayo kamu kuat. Nah pas lagi proses melahirkan ini, Ibu Lasmi bilang, ini saya bantu, cuman saya minta satu syarat. Bu Lasmi, syaratnya ari-arinya biar saya yang kubur. Jadi Bu Lasmi ini minta, dia nggak lebih minta buat segala macam, enggak, tapi lebih minta ini ari-ari saya aja yang menguburkan. Jadi bukan nggak mencurigakan gitu. Jadi kenapa ibu yang menguburkan gitu? Kamu nggak tahu adat istiadat atau cara penguburan gitu. Nah, memang pas lagi proses melahirkan si Putri ini, yang nguburin ini orang tuanya Denny. Jadi Denny itu nggak tahu proses gimana-gimananya kan gitu. Jadi Bu Lasmi ini beralibi bahwasanya ada syarat-syarat yang harus dilakukan ketika penguburan hari-hari. Semisal ditaruhin pensil biar dia rajin belajar, mitos-mitosnya kan. Terus ditaruhin asem, peniti, kuku gitu kan. Jadi beralibi seperti itulah. Nah ya tapi kan ya itu nggak ada kecurigaan, ya udah Bu baik gitu. Mungkin seperti itu gitu kan, ketika kita udah nggak punya orang tua tapi pihak dukun ini boleh ngebantu gitu kan. Udah diiyakan sama si Denny ini. Ya lagi-lagi Putri nggak berdaya bang, hanya bisa yang proses lahiran pada umumnya gitu, maksudnya udah dipangkas. Kita keluarlah nih si sang bayi. Memang pada saat itu lahir anak laki-laki. Ketika sudah keluar, ditaruhlah si bayi ini di pelukan sang ibu. Nah Bu Lasmi bilang itu hari-hari udah dibawa bang, hari-hari udah dibawa. Bu Lasmi izin, yaudah saya izin balik. Si Denny karena merasa tadi gue yang jemput, Bu saya anterin pulang, ini udah malam kan. Tapi Bu Lasmi di depan pintu itu bilang, ini lagi-lagi nih pas perjalanan dari kamar ke ruangan ini, Putri sama sekali nggak mau ngelihat Bu Lasmi. Lebih ngurung diri di pojokan ruang tamu, yang logikanya dia kan mengharapkan sosok kehadiran adiknya kan. Pasti. Tapi dia malah berbalik ketakutan. Nah ketika jalan dari kamar ke pintu depan ini, Bu Lasmi berhenti nih, udah kamu nggak usah antar saya, memang Rabu ini sudah malam gitu kan, nanti ada apa-apa di jalan kan kasihan si ibu gitu, kasihan Bu Lasmi. Nah, tapi Bu Lasmi bilang udah, anakmu lebih penting. Sekarang kamu lihat anakmu, kamu rasakan kebahagiaan keluarga kamu karena mempunyai anak baru gitu kan, masuk keluarga baru di dalam keluarga kamu. Udah lebih baik kamu merasakan kebahagiaan itu, biar saya pulang sendiri. Udah, karena nggak mau dianterin, bayar nih, maksudnya sistem upah lah. Ketika diupahin, ini Bu Lasmi nolak lagi. Udah, saya nggak pernah terima kayak gini. Padahal sebelumnya lagi melahiran si Putri kakaknya ini, itu Lasmi terima uang. Iya, tapi ya lagi-lagi di kondisi itu belum ada yang janggal. Yang terlintas sama si Denny ini belum ada yang janggal, semuanya masih dalam kewajaran lah. Ya udah, dengan berat hati, ya udah Bu Lasmi pulang, uang itu nggak diambil. Kembalilah si sang Denny ini sang ayah nyamperin anaknya kan. Ya hitungan jam, 1 jam atau 30 menit gitu, pokoknya nggak sampai sejam lah. Anak-anak itu normal-normal aja. Tapi nggak beberapa lama dari waktu itu, ini anak memiliki kejanggalan mbak. Jadi matanya ini ngeliat ke atas, selalu ngeliat ke atas. Dan itu bayi itu nggak nangis. Kayak juling gitu maksudnya? Iya, kayak juling, kayak ada apa yang dilihat di atas sang bayi ini. Sama ketika lahiran itu nggak nangis. Tapi Bu Lasmi ini biasanya kan kalau nggak nangis dinangisin ya. Tapi Bu Lasmi ini nggak coba buat nangisin dulu, langsung ditaruh di pelukan ibunya kan. Nah, baru terlintas nih pikiran si Denny atas kecurigaan ini, kok kayaknya Bu Lasmi sekedar ngebantu keluarin proses gunting pusar ya. Terus keluar udah gitu aja, jadi singkat lah proses itu.
Nah curiga kan, biasanya kalau nggak nangis ini dinangisin. Ini selama lahiran itu sampai Bu Lasmi meninggalkan rumah ini anak nggak nangis. Nah disitulah curiga nih si sang ayah ini, sama mata si bayi juga memiliki kecurigaan nih karena dia juling ke atas matanya kan. Nah terlintas nih, ini si Putri udah berani nyamperin ya, karena dia mah dengan namanya anak-anak ya udah lupa sama segalanya, lebih ke senangnya dia punya adik yang dia pengenin kan, anak laki. Nah si Denny ini terlintas nih di ingatannya bahwasanya mungkin Bu Lasmi belum jauh gitu kan, maksudnya masih sejam kurang lah, ini mungkin Bu Lasmi belum jauh nih, masih bisa saya kejar. Atas dasar ini anak kenapa gitu, makanya mau konsultasi lagi lah ke dukun kan, karena ada kecurigaan dari matanya yang selalu ngeliat ke atas. Izin lah ke si Desi ini, kamu saya tinggal dulu nggak apa-apa, kata si Desi. Udah nggak apa-apa, karena memang mereka panik nih bang sama kondisi si bayi yang baru lahir ini. Udah ditinggal lagi mereka berdua, berangkatlah si Denny ngejar Bu Lasmi. Singkat cerita di proses ngejarnya si Denny ini itu sama sekali nggak ketemu Bu Lasmi bang perjalanan. Bu Lasminya nggak ketemu sama perjalanan. Jadi udah dari estimasi waktu udah nggak masuk logika nih. Itu perempuan ya, sekencang-kencangnya jalan perempuan dan kondisinya kan keluar masuk hutan gitu. Memang akses jalannya cuma satu dan nggak mungkin ada tebengan kayak sekarang gitu. Jarang lah, langka di jam tengah malam kayak gitu, jarang ada orang yang lalu lalang kan. Tapi ini nggak ketemu Bu Lasmi nih. Sampai akhirnya dia menyusuri jalan itu sampai akhirnya ketemu sama rumahnya Bu Lasmi. Ya mungkin Bu Lasmi udah sampai rumah nih, logikanya si Denny. Diketok sama Bu Lasmi, Assalamualaikum. Itu lama bang, 1 menit 2 menit lah Bu Lasmi nggak keluar. Diketok lagi, barulah Bu Lasmi keluar dengan raut wajah yang baru bangun tidur. Tapi Denny dengan hawa dia curiga sama anak yang nggak memikirkan itu, lebih memikirkan anaknya. Bu, anak saya kenapa? Coba lihat anak saya gitu. Nah Bu Lasmi kan bingung, namanya orang baru bangun tidur belum cuci muka. Emang anak kamu kenapa? Kamu udah lahiran istri kamu gitu? Iya Bu. Nah, tolong lihat Bu, anak saya kayaknya matanya nggak mau merem gitu, maksudnya nggak mau pindah, lihatnya ke atas mulu. Ya Bu Lasmi lagi nggak mikirin tadi lahirannya sama siapa, nggak nanyain, dan si Denny kondisi yang takutan kan sama kondisi anaknya, dilupakan lah itu. Nah Bu Lasmi bilang, "Tadi dulu saya cuci muka dulu kamar mandi." Nah Denny bingung baru pas Bu Lasmi ngomong kayak gitu, "Gue cuci muka, kan ibu baru sampai gitu." Dan baju yang tadi dipakai itu sama bang, baju Bu Lasmi yang tadi sama yang sekarang itu masih posisi baju yang sama, cuman memang raut wajahnya masih, rambutnya yang acak-acakan gitu. Logikanya seorang baru bangun tidur lah. Nah, mungkin ya Denny sih ngitung logikanya mungkin udah tidur gitu, ketika pulang langsung tidur. Cuman memang nggak ada, hari-hari nggak ada kan, kalau itu kan ngubur hari-hari dulu ya, nggak mungkin langsung tidur kan. Terus Denny lagi-lagi ada kecurigaan, cuman nggak didalemin kecurigaan itu bang, karena dia khawatir ke anak kan. Ya Bu Lasmi keluar, memang udah salin baju sama kain kan, udah yang baru nih sekarang. Udah yuk ke rumah kamu. Nah di perjalanan ini dia ngobrol, cuman lebih ngebahas ke si anak nih bang, nggak ke proses lahiran, karena Bu Lasmi juga mungkin dia beranak dengan orang lain atau gimana, nggak nanyakan itu kan. Mungkin juga karena Bu Lasmi baru bangun tidur kan, belum sepenuhnya komplit nih nyawanya. Di perjalanan hanya ngebahas emang anak kamu kenapa gitu, terus anaknya apa, laki-laki perempuan. Ya gimana ya, nggak kondisi lah lagi-lagi yang kecurigaan itu harus dilawan gitu, karena kondisinya memang harus buru-buru buat ngeliat si anak kan. Udah singkat cerita mereka jalan, ketemu nih di rumah Bu Lasmi, di rumah mereka nih, rumah si Denny. Sampai sana dilihatlah sama Bu Lasmi. Nah lagi-lagi si Putri ini beda nih sama Bu Lasmi yang pertama. Dia lebih nggak ketakutan kayak sebelumnya, biasa aja ngeliat Bu Lasmi yang sekarang. Bu Lasmi masuk, dilihatlah sang anak. Nah di sini baru ini cerita. Jadi Bu, tadi pas ibu pulang katanya ini anak nggak apa-apa, kisaran berapa menit juga sampai sejam anak langsung kayak gini, dan tadi pas lahiran ibu nggak nangisin dia dulu gitu, nggak dicubit atau dibikin nangis gitu. Nah Bu Lasmi baru connect di sini bang. Nah rumor seperti ini memang banyak di kampung itu. Bu Lasmi udah masuk logika, wah ini ada yang nggak beres. Tahu lah Bu Lasmi sama kejadian semuanya dia tahu, karena memang di kampung itu sering kejadian kayak gini. Tadi siapa yang proses pelahiran sama siapa? Sama ibu.
itu bukan saya, rasanya gitu. Itu bukan saya Pak, saya itu sosok, kita bilangnya muslihat ya, kuntilanak yang mau ngambil ari-ari anak kamu. Di situ dia bilang, di mana ari-arinya? Dibawa Bu, ini kemungkinan nggak bisa balik, kemungkinan, kata Bu Lasmi, ini susah buat balik lagi. Ada beberapa kejadian seperti ini, ada yang balik lagi, ada yang enggak, tulus diambil sama sosok. Tapi dia ini kaget tuh, udah sekarang kamu ambilin air putih, kita obatin dulu anak-anakmu ini gitu kan. Diambil air putih, dibacain doa. Nah sang ayah ini disuruh nyiramin air itu ke tangan buat ngusapin si mata si bayi Bang. Iya. Pas diusapin, matanya itu bener bisa normal nih. Balik lagi. Tatapannya udah nggak ke atas, iya. tapi normal ke depan. Nah, pegang Bu Lasmi, dibacain doa, anak itu nangis. Baru sekarang ini normal. Anak ini kayak udah pure gitu. Jadi kayak di apa enggak tuh gue apa ya, ruh atau sukmanya apa ya, baru masuk gitu ya. Iya, maksudnya. jadi kayak gitu. Iya. Jadi tadi itu dia ada di perangkap kehidupan yang berbeda gitu Iya. Bang. Jadi ada cerita juga nih kayak semuanya gini Bang. Ada orang menggal pala ular di hutan. Nah, ketika dia balik itu ternyata yang dia penggal itu bagian dari anaknya jin. Ular itu yang muslihat jadi ular. Nah, si jin ini minta pertanggungjawaban Bang sama dia yang udah ngebunuh si ular. Sukmanya diambil lah. 2 bulan itu ada di alam yang berbeda, di alam gaib, dan di alam nyatanya ini dia sakit. Nah, jadi kejadiannya seperti itu. Jadi dia diminta pertanggungjawabannya buat masuk ke alam lain ini. Nah, jadi kondisi anaknya itu seperti itu. Nah, jadi pas ketika dipegang Bu Lasmi, normal lah nih si anak udah ke alam dia nih, alam si bayi ini. Dia udah nangis, dia disusuin nih sama sang ibu. Berjalanlah mereka berdua ke ruang tamu, ngobrol nih si Denny. Bu, ini kalau proses untuk balik lagi seperti apa gitu kan. Yaudah, kita ikhtiar aja dulu, kita bantu doa sama ikhtiar. Walaupun buat masalah hasil nanti kita serahkan sama yang kuasa kan gitu. Ya udah, si Denny ini dikasih amalan Bang sama Bu Lasmi ini. Ada nih beberapa warga yang memang hari-hari si anak ini balik lagi. Nah, kamu habis ini ngejalanin amalan. Jadi ada bacaan yang dibaca di sepertiga malam. Zikir yang ribuan gitu. Ribuan zikir yang harus dibaca. Katanya ini buat memberikan tekanan sama si sosok ini nih. Biar dia nggak nyaman, nanti dia mulangin gitu. Bahasanya seperti itulah. Dikasih, udah Bu, oke nanti malam saya jalanin gitu kan. Malam itu juga udah dianterin nih. Sekarang Bu Lasmi mau dianterin karena memang Bu Lasmi nggak mau jalan sendiri kan. Dianterin sampai rumah. Ya cerita Denny udah balik lagi ke rumah, ngejalanin amalan ini kan. Dia Bu Lasmi, si sang anak, si putri, si Desi udah pada tidur, dan Denny wudhu nih, ngambil wudhu buat ngejalanin amalan yang diarahin sama Bu Lasmi. Nah, ketika lagi zikir, ini terdengar suara orang datang Bang. Ada suara orang datang. Suara orang datang. Oke. Suara orang datang. Cuman si Denny ini nggak curiga. Maksudnya biasa aja gitu. Maksudnya ini tahu nih ada hal, pasti ada sesuatu yang ada dampak lah dari wiridnya dia kan yang dikasih Bu Lasmi. Nah, tapi sosok ini lebih ke samping ke rumah. Jadi rumahnya itu samping ada kebun. Dia tuh langsung ke samping rumah dan ngegali Bang. Ada suara galian. Kayak suara orang ngecangkul lah. Nah, dia ini curiga. Dibalikin nih. Ngintip dia Bang dari jendela kamar tuh, bukan jendela kamar, kayak kan kamar terus ke dapur. Nah, ada kaca gitu Bang di area dapur. Nah, dia ngintip dari kaca situ, dia keluar, dia ngintip ke belakang dari kaca. Ternyata ada sosok kuntilanak lagi nyangkul Bang. Itu sosok kuntilanak Bang? Iya, itu kuntilanak nyangkul buat nguburin hari-hari. Cuma si Denny ini logika, kita ketemu masuk makhluk kayak gitu nggak bakal berani face to face Bang. Diabaikan Bang. Dia ngeliat, cuma diabaikan karena dia nggak berani keluar dong. Kalau manusia bisa kita lawan. Dicuekin sama dia. Cuman dia belum tahu apa yang dikubur sama ini sosok. Ya cerita dia ngelanjutin amalan yang dianjurkan sama Bu Lasmi kan, karena belum selesai. Dia lanjut. Nah, dia berinisiatif besok pagi dia mau lihat Bang.
dia mau lihat apa yang dikuburin sama itu sosok semalam. Jadi lanjutin wirid, singkat cerita wirid itu selesai, tidurlah Denny bersama keluarganya nih. Nah, di pagi hari ini keluar ngelongok apa yang digali sama nih sosok semalam. Ternyata pas digali ini sosok hari-hari Hari-hari anaknya. Pokoknya itu udah ada hari-hari, nggak tahu hari-hari siapa, pokoknya pas yang Denny lihat ini ada hari-hari di dalam itu. Cuman Denny nggak ngambil, lagi-lagi dia nggak mau ceroboh, dia mau manggil Bu Lasmi dulu. Pagi itu juga dia berangkat manggil Bu Lasmi, diajaklah Bu Lasmi, ternyata memang benar. Baru di sini Bu Lasmi menjelasin ternyata benar bahwasanya itu hari-hari anaknya, dan dikuburkan secara layak. Itu kuburnya asal-asalan, langsung hari-hari sama tanah gitu sama si sosok ini. Jadi alhamdulillahnya dibalikin lah sama itu sosok kuntilanaknya, dan hari-hari itu dikuburkan secara layak. Dan 2 hari 3 hari memang masih ada nih kejanggalan dari sana yang tiba-tiba diem gitu, nggak mau nyusu. Cuman dilepas ke 3 hari ke sana udah aman-aman aja. Memang di 3 hari itu si Denny ini sering konsultasi ke Bu Lasmi. Jadi dibawain air bang, air doa lah buat si anak ini, harus disapin ke matanya, harus diamin. Ya, 3 hari ke depan semuanya normal kembali. Ya seperti itu sih ceritanya. Oke. Gila Bang Ibnu. Ini cerita rakyat Bang ya. Iya, cerita rakyat. Kira-kira kejadian kayak gini nih emang dulu sering banget gue denger Bang. Iya. Gokil lah. Tapi sebelum gue tutup nih Bang, ada pertanyaan yang menjanggal banget di hati gue pengen nanya sama lo. Gue mau tanya tentang soal mimpinya si Denny ini nih Bang. Mimpinya si Denny itu sama nggak sih sama kejadian waktu lahiran si istrinya itu? Mimpinya sama, jadi cuman dia lebih ngeri ke bawah sama halusinasi lah. Jadi kembang tidur lah yang Denny pikir itu kembang tidur gitu. Sama, jadi ketika lahiran ini kejadiannya sama gitu. Jadi bukan Bu Lasmi yang sebenarnya, malah emang rumor-rumor itu di kampung itu pada saat itu ya, di kampung itu memang udah banyak yang kayak gitu bang. Lagi booming lah ya. Iya, lagi booming kayak gitu. Makanya ketika istrinya lahiran dia dimimpin seperti itu, dia mikirnya hanya kembang tidur gitu. Ini gue tersuges nih karena bini gue lagi lahiran gitu aja sih. Sama, jadi kejadiannya sama. Nah, terus juga tadi katanya anaknya ya, si Putri katanya ngelihat sosok si Bu Lasmi itu waktu pas saat bantu evakuasi lahiran tersebut. Iya. Itu sosoknya seperti apa sih? Nah iya, gue juga belum menjelasin. Iya. Yang Putri lihat Bu Lasmi itu ya sosok kuntilanaknya ternyata. Sosok kuntilanak yang rambutnya panjang, pakai baju putih yang udah kotor. Itu sosok mukanya itu udah hitam gitu. Hitam apa ya? Hitam gelap gitu bang. Cuman ada mata, ada hidung, ada mulut, ada, cuman gelap. Yang dilihat itu sosok sendiri, makanya dia sampai histeris kayak gitu. Sampai kabur lah ya, sampai sampai masuk ke kamar, ngumpet gitu. Nah, itu gila banget sih. Terus ada lagi nih yang pertanyaan menjanggal banget. Jadi jadi dalam cerita ini sosok kuntilanak itu katanya ngubur hari-hari bang. Jadi ketika ngadain wirid ini dijalanin sama Bu Lasmi ini memberikan tekanan sama nih sosok. Entah dia dalam kalangan dia ya mungkin ya, ada dorongan ada, dia terancam lah nih, si kuntilanak ini terancam sama bantuan doa yang kita dilakukan sama si Denny ini dari Bu Lasmi. Jadi sehingga dia disyarat di dalam kehidupan si setan ini harus mulangin dulu baru dia punya ketenangan. Jadi ada tekanan hidupnya sama si kuntilanak ini. Itu sih. Jadi memang hari-hari itu nggak dikonsumsi ya bang, tapi memang dikuburkan ya. Ya niatnya mungkin seperti itu. Tapi karena semua ini karena apa? Karena ada kondisi si anak yang mencurigakan. Jadi di malam itu juga kan langsung diproses. Enggak ketika sehari setelahnya baru diproses, mungkin udah nggak bisa balik lagi. Jadi Bu Lasmi ini bilang kamu nggak terlambat gitu. Karena kan wiridnya di malam itu, lahirannya di malam itu, anaknya curiga sama anak lahirnya itu di malam itu juga. Jadi dalam satu malam kejadian ini semuanya berlangsung dalam satu malam. Beda lagi kata Bu Lasmi kalau besok nih si anak yang baru mempunyai kecurigaan dia manggil, baru itu dah. Kebanyakan nggak balik. Jadi proses itu karena di satu malam ini jadi dibalikin, belum sempat dikonsumsi sehari-hari ini. Jadi langsung dikubur lah ya. Iya, dibalikin lagi kasarnya gitu. Dan Bu Lasmi tersebut nih, ada nggak sih punya rasa curiga gitu kan? Ada makhluk sosok yang menyerupai sama Bu Lasmi ini gitu kan? Tadi yang lu bilang katanya Bu Lasmi udah curiga ya kan? Berarti selama ini apakah Bu Lasmi itu diteror sama sosok tersebut bang? Enggak, kalau Bu Lasmi sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Cuman Bu Lasmi ini udah banyak rumor-rumor masyarakat yang seperti itu, yang ketika datang rumah Bu Lasmi dia bilang yang lahiran sama Bu Lasmi, padahal Bu Lasmi
nggak ngebantuin apa-apa gitu. Ketika anaknya yang udah dewasa pun udah ada, cuman ketika sakit berobat ke dukun itu, ke Bu Lasmi, ya baru cerita Bu Lasmi lagi ngelahirin lah. Sedangkan Bu Lasmi ini nggak merasa ngelahirin anak gitu. Jadi merasa ngebantu ya. Merasa ngebantu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang Bu Lasmi udah tahu nih. Emang geger di situ. Jadi ya kayak gitu. Jadi Bu Lasmi udah tahu nih pas giliran ketika tadi dia nggak merasa ngelahirin. Jadi ternyata emang benar. Kuntilanak yang muslihat mau ngambil hari-hari ini. Jadi udah ramai beritanya. Oke, Bang Ibnu. Kali itu aja pertanyaan dari gue, Bang Ibnu ya. Sebenarnya makasih nih buat Bang Ibnu udah mau bercerita di Circle Gaib. Siap. Nah, teman-teman Circle Gaib, ini cerita dari Bang Ibnu ini adalah sebuah pelajaran kita ya, dimana memang mitos itu memang melegenda dari dulu sudah ada, Bang ya. Iya. Nah, sebelum gue tutup nih, kayaknya gue mau mengizinkan Bang Ibnu untuk, ya mungkin mau ada kirim-kirim pesan, Bang, ke teman-teman di luar sana. Oke, pesan sih banyak pesannya nih, Bang. Oke, boleh, Bang. Satu, subscribe channel Dongeng Misteri. Siap. Buat ngebantu kita juga, Bang. Ambil, Bang. Yang kedua, channel Timur Misterinya juga lah, Siap. ya sekalian gitu kan. Jadi pesannya gini, Bang. Cerita ini ya dari berbagai narasumber yang kita nggak tahu kebenarannya ya. Jadi gua ketemu sama, kan kita kan kalau di Betawi ini wak ya. Wak, benar. Jadi kita lagi main, kita nanya-nanya, wah punya cerita horor gak gitu kan, wah punya cerita horor gak. Nah dari beberapa cerita ini saya masukin nih, Bang, saya nggak jadiin ini semua ini cerita. Jadi dari berbagai narasumber yang kita jadiin satu cerita. Jadi nggak tahu kebenaran cerita ini, ya rumornya di kampung itu ya memang ada mitos seperti itu. Jadi kesimpulannya tetap kita serahin kepada teman-teman lah. Entah ini benar atau enggaknya ya kita serahkan kepada teman-teman, dan tinggalin juga di kolom komentar kalau memang di kampungnya ada mitos seperti ini. Jadi cerita ini lebih bisa diambil sisi baik dan buruk ya, Bang ya. Betul. Oke, teman-teman, kira-kira itu aja dari gua. Tapi nih sebelum gua tutup video kali ini, gua mengingatkan lagi nih sama teman-teman di luar sana yang belum subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dari Circle Gaib. Dan jangan lupa juga mampir nih ke channelnya Bang Ibnu, Timur Misteri dan Dongeng Misteri. Di situ ada podcast horor, urban legend, dan juga pendakian. Dan khusus di Dongeng Misteri itu cuma narasi, Bang ya? Iya, narasi di channel Dongeng Misteri. Nah, jangan lupa mampir tuh, bantu subscribe juga. Gue kira itu aja kali, Bang ya. Siap, Gue sekali lagi ngucapin banyak terima kasih sama Bang Ibnu. Dan gue juga nih lagi pakai studionya Bang Ibnu nih, teman-teman nih, Timur Misteri nih. Langsung aja kita tutup kali, Bang ya. Iya. Oke teman-teman, gue Bolet Waseso dan Bang Ibnu Fitro Sidik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.